Om Swastiastu. Next. Perkenalkan, nama saya Iputu Kelveren Cahaya Dinata dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. Next. Silakan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran dalam pembuatan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada law making process problem. Law making process problem adalah permasalahan pertama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu masalah formil dalam tata cara pembentukan atau pembuatan peraturan perundang-undangan. Masalah formil pembentukan ini terkait dengan penyimpangan atas proses baku yang harus ditaati secara tertib dan absolut. Permasalahan dalam law making process menyangkut adanya penyimpangan prosedur. Pembuatan atau pembentukan perundang-undangan di Indonesia memiliki banyak permasalahan atau pelanggaran secara formil. Materi hukum dan hak asasi manusia menyiapkan perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden, memuat beberapa daftar, yaitu judul dan pokok materi muatan, rancangan peraturan pemerintah, dan yang disusun berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian perundang-undangan. Koordinasi antara kementerian dan atau non-kementerian dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal daftar perencanaan program penyusunan peraturan pemerintah. Next. Setelah pembentukan atau pembuatan peraturan perundang-undangan, yang paling lazim atau paling biasa ditemui adalah ketidaktaatan pembentukan secara konsisten dan komitmen yang kuat dalam melaksanakannya. Dalam jangka waktu pembentukan peraturan pemerintah, penerapan asas pembentukan atau pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antar jenis, hierarki, materi buatan dapat dilaksanakan kedayagunaan, hasil, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Next. Baik, yang pertama ada penerapan asas pembentukan atau pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antar jenis hierarki, materi buatan dapat dilaksanakan kedayagunaan, hasil, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Yang kedua, asas kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu dimaknai dengan penjelasan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis hierarki peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sedangkan materi muatan diatur dalam pasal 10 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus berpedoman. Yang keempat, ada beberapa yang merupakan materi muatan mohon maaf, ada terkendala lagi. Saya lanjutkan yang nomor 4, ada beberapa yang merupakan materi muatan peraturan pemerintahan atau peraturan presiden, yaitu UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, UU nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, UU nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, UU nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran, UU nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, UU nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Dan next. Penerapan atas keterbukaan dalam pembentukan atau pembuatan peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama ada dasar hukum pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur mengenai ketentuan partisipasi masyarakat. Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa masyarakat berhak memberi masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan dan atau tertulis dapat dilakukan melalui rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, loka karya, dan diskusi. Keterbukaan
Keterbukaan mulai dari perencanaan, penyusunan, dan penyebarluasan masyarakat harus terlibat secara aktif sehingga saat ini keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri tingkat pusat, serta peraturan gubernur dan bupati atau wali kota masih menjadi persoalan dalam keterbukaan. Next. Nah, ada problem yaitu interpretation problem. Interpretation problem atau permasalahan penafsiran peraturan perundang-undangan menjadi kelebihan nggak nih, Bung? Oh, baik, saya lanjutkan. Permasalahan interpretation problem atau permasalahan penafsiran peraturan perundang-undangan menjadi salah satu masalah peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penafsiran teks umum. Penafsiran teks umum atau peraturan perundang-undangan yang lazim dikenal dengan yaitu go next. Ini udah yang pertama itu penafsiran letterlik adalah metode menafsirkan hukum berdasarkan tekstual yang tertulis dalam undang-undang. Yang kedua ada penafsiran gramatikal, adalah penafsiran yang berdasarkan tata bahasa atau ilmu bahasa. Yang ketiga ada penafsiran historis, adalah metode untuk menafsirkan peraturan dengan melihat latar belakang dan sejarah pembentukan peraturan tersebut. Yang ada penafsiran sistematis, adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain di dalam undang-undang itu sendiri. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran yang berintikan pada intensi dan tujuan dibuatnya suatu aturan. Dan penafsiran restriktif adalah penafsiran hukum yang dilakukan terhadap atau untuk mempersempit berlakunya peraturan perundang-undang. Nah, penafsiran ekstensif merupakan penafsiran yang melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal. Hakim diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan penafsiran guna mendapatkan dasar hukum yang jelas dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Nah, penafsiran futuristis adalah suatu metode penafsiran dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang belum resmi berlaku. Misalnya adalah rancangan undang-undang yang nantinya akan diberlakukan sebagai undang-undang. Nah, yang selanjutnya ada penafsiran komparatif, adalah penafsiran hukum yang dilakukan dengan membandingkan hasil penafsiran dari satu peraturan dengan hasil penafsiran peraturan lainnya, sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan tentang hukum yang berlaku untuk diberlakukan. Next. Baik, saya lanjutkan penjelasan saya. Mohon maaf, mungkin ada kendala. Perbedaan penafsiran terjadi di dalam dua forum formal, yaitu forum akademik dan forum pengadilan. Dalam forum formal, berbagai perbedaan penafsiran atas teks hukum atau peraturan perundang-undangan dilihat dari sudut pandang akademik, yaitu upaya mencari mungkin ada terkendala lagi, mungkin dari sinyal jaringan. Jadi saya lanjutkan. Perbedaan penafsiran terjadi di dalam dua forum formal, yaitu forum akademik dan forum pengadilan. Dalam forum formal, berbagai perbedaan penafsiran atas teks hukum atau peraturan perundang-undangan dilihat dari sudut pandang akademik, yaitu upaya mencari kebenaran ilmiah. Berbeda dengan perbedaan penafsiran yang berada di forum pengadilan yang berupaya mencari kebenaran yuridis normatif. Yang selanjutnya ada capacity problem. Capacity problem atau permasalahan capacity sumber daya manusia menjadi salah satu persoalan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sumber daya manusia meliputi sumber daya manusia perancangan peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia pembentukan peraturan perundang-undangan, sumber daya pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sumber daya penegak peraturan perundang-undangan. Oke, next. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya.
Apabila ada salah kata, disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih. Om Santi 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 Om.